Katanya kalau pria pakai KB steril itu nggak bisa berdiri lagi ya. Bener nggak? Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas salah satu alat kontrasepsi untuk laki-laki nih. Nah, kebanyakan sih yang saat ini pakai KB itu kan para ibu-ibu, para istri gitu ya. Memang masih jarang banget untuk para cowok-cowok, para suami untuk pakai KB. Kenapa sih? Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, salah satu alat kontrasepsi untuk pria yaitu vasektomi atau sering juga disebut dengan MOP, metode operasi pria, atau sering juga dikenal dengan steril pada pria. Nah, vasektomi atau MOP ini cara kerjanya yaitu dengan memutus atau memotong saluran vas deferens yang ada di skrotum ini. Nah, saluran vas deferens inilah yang menjadi suatu jembatan atau saluran keluarnya sel sperma saat ejakulasi. Nah, sel sperma itulah yang bisa membuat terjadinya kehamilan. Untuk lebih jelasnya, aku tampilin cuplikan video berikut ini. Nah, di video ini kita bisa lihat kalau metode operasinya itu tentu saja dibius dulu kayak gitu ya. Terus setelah itu nanti akan dicari saluran vas deferensnya. Jadi, nah ini dokter akan mencari saluran vas deferens untuk dilakukan pemotongan. Jadi saluran vas deferens inilah yang akan menjadi jalan sel sperma untuk keluar. Kalau saluran vas deferensnya ini dipotong, maka sel spermanya nggak bisa keluar kayak gitu. Jadinya bisa mencegah terjadi kehamilan. Terus kalau misalkan udah dipotong, itu nanti akan diikat seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini pun bisa direkonstruksi ulang, artinya bisa perbaiki lagi, tentu saja dengan metode operasi lagi. Itu kan saluran vas deferensnya itu dipotong, jadi kemudian diikat seperti ini. Nah, sebelumnya itu sudah dibius dulu, nggak mungkin gitu ya, nggak dibius terus tiba-tiba dipotong gitu, kalian pasti akan menjerit-jerit kesakitan. Tetap ada prosedur untuk pembedahannya, yaitu dengan anestesi, pembiusan, dan kemudian baru dilakukan tindakan operasinya seperti itu. Nah, terus ada juga nih yang tanya, kalau misalkan pakai KB permanen untuk pria, itu masih bisa berdiri apa enggak gitu ya? Itu merupakan salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan para suami atau para cowok yang mungkin mau mencoba metode KB itu. Jadi guys, ketika seorang laki-laki menggunakan KB permanen, KB steril, MOP, vasektomi ini, itu tetap bisa berdiri seperti biasa. Saluran reproduksinya untuk berdiri itu tetap ada. Jadi yang dipotong itu bukan bagian saluran untuk berdirinya, tetapi saluran vas deferens. Saluran vas deferens ini kalau nggak dipotong, dia jadi tempat lewatnya sel sperma menuju keluar. Kalau sebelum dilakukan operasi itu biasanya pria ketika ejakulasi dia akan mengeluarkan cairan, dan di dalam cairannya itu mengandung sel sperma yang bisa menghamili kayak gitu. Tetapi kalau sudah melakukan operasi, sudah dilakukan steril, itu cairannya yang keluar itu hanya cairan saja, tidak mengandung sel sperma. Nah, bedanya kayak gitu. Tetapi tetap tidak mempengaruhi performa. Jadi artinya tetap bisa berdiri, tetap bisa melakukan hubungan secara normal, dan juga tetap kuat seperti biasanya kayak gitu. Ada juga sih memang rumor di luar sana, ketika seorang laki-laki sudah melakukan KB permanen, KB MOP, itu katanya lebih lemes, lebih nggak berdaya kayak gitu. Itu sebenarnya nggak, tetap bisa melakukan hubungan atau performanya tetap seperti biasa, nggak mempengaruhi jadi lemes kayak gitu, nggak. Karena yang mempengaruhi performa itu kan memang kondisi fit tubuh, terus kemudian hormon-hormonnya gitu ya. Jadi meskipun sudah dipotong saluran sel spermanya itu, para pria tetap memiliki hormon testosteron,
tetap menghasilkan sperma kayak gitu ya. Jadi badannya ya tetap seperti biasa aja, seperti itu. Terus keuntungannya kalau pria menggunakan KB permanen itu yang pertama, KB permanen atau KB steril pada pria itu bisa 99% efektif dalam mencegah kehamilan. Keuntungan yang kedua, istrinya nggak perlu repot-repot pakai KB lagi. Karena KB untuk cewek-cewek, KB untuk wanita itu memang paling banyak KB yang mengandung hormon, mengandung obat-obatan. Nah, kalau KB yang mengandung obat-obatan ini, itu memang mempengaruhi metabolisme, mempengaruhi menstruasi, jadi mempengaruhi tubuhnya seorang wanita itu tadi. Jadi nggak men, terus jadi memang sering pusing, tambah gendut, kayak gitu kan. Kalau misalkan bapaknya yang pakai KB, jadi istrinya nggak usah pakai KB lagi, kayak gitu. Dan alat kontrasepsi ini tentu saja efektif karena memang jangka panjang dan permanen. Tetapi meskipun KB ini permanen, tetap bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau misalkan dia mau disambung lagi gitu, tetap bisa. Tentu saja dengan prosedur operasi, dan operasinya ini memang lebih lama daripada operasi untuk pemotongan, untuk sterilnya seperti itu. Ada beberapa efek samping dari KB vasektomi ini. Tentu saja yang pertama adalah resiko adanya infeksi bekas sayatan kayak gitu. Karena yang namanya luka itu tetap memungkinkan saja terjadi infeksi. Kemudian resiko yang kedua bisa juga ada seperti kayak penumpukan sperma di area testis sehingga menjadi lebih seperti berat, seperti itu memang ada resiko seperti itu. Kemudian ada juga resiko-resiko lain, komplikasi pasca operasi kayak gitu ada juga, tetapi itu jarang sekali terjadi. Asal kita mengikuti prosedur operasi yang benar, resiko-resiko itu bisa diminimalisir. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.